PTN 1911010169 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Prodi PAI kelas C semester 4. Mata kuliah Qiraatul Kutub yang diampu oleh dosen Ibu Lucy Suryani MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang fardu wudu di dalam kitab Safinatun Najah yang ditulis oleh Syekh Salim bin Samir Al-Hadrami, bidang studi fikih mazhab Syafi'i. Baik, langsung saja. Furudun wudu isitatun. Rukun wudu ada 6. Al-awwalu yang pertama an-niyatu, niat. Al-thaniyu yang kedua ghuslul wajhi, yaitu membasuh muka. Al-thalithu yang ketiga ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan serta siku-siku. Ar-rabi'u adapun yang keempat mashul syai'in minar ra'si, yaitu mengusap sebagian kepala. Al-khamisu adapun yang kelima ghuslu rijlaini ma'al ka'baini, yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. As-sadisu adapun yang keenam at-tartibu, tertib. Baik teman-teman, furudul wudu isitatun. Furudu di sini kedudukannya adalah sebagai mubtada. Karena dia mubtada, maka harus dibaca rofa. Alamat rofanya adalah doma. Karena jamak taksir, mufradnya fardun. Furudu juga di sini kedudukannya adalah sebagai mudhof. Dan mudhof ilaihnya adalah al-wudu'i. Nah, al-wudu' ini karena dia mudhof ilaih, maka harus dibaca khafat. Alamat khafatnya adalah kasroh sebab isim mufrad. Sitatun di sini kedudukannya menjadi khobar dari furudu. Nah, sitatun ini harus dibaca rofa. Alamat rofanya adalah doma sebab isim mufrad. Kenapa khobar ini harus dibaca rofa? Karena biasanya khobar ini dia mengikuti mubtada. Jadi kalau mubtadanya itu rofa, maka khobar juga harus dibaca rofa. Kemudian al-awwalu an-niyatu. Nah, di sini al-awwalu itu karena dia permulaan kata. Nah, jadi setiap isim yang menjadi permulaan kata atau berada di awal kalimat, maka dia menjadi mubtada. Nah, karena dia mubtada, maka al-awwalu ini harus dibaca rofa. Alamat rofanya adalah doma sebab isim mufrad. An-niyatu di sini kedudukannya sebagai khobar dari al-awwalu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, biasanya khobar itu dia selalu mengikuti mubtada. Jadi kalau mubtadanya rofa, maka khobarnya juga harus dibaca rofa. Nah, alamat rofanya di sini adalah doma. Kemudian al-thaniyu, adapun yang kedua, al-thaniyu di sini kedudukannya sama, dia sebagai mubtada. Karena dia mubtada, maka harus dibaca rofa dan alamat rofanya adalah doma sebab isim mufrad. Nah, setiap mubtada harus mempunyai khobar. Seperti yang saya bilang tadi kan, mubtada itu biasanya selalu berdampingan dengan khobar. Nah, ghuslu di sini kedudukannya sebagai khobar. Khobar dari ats-tsaniyu. Nah, ghuslu ini dia dibaca rofa karena mubtadanya juga rofa. Kalau mubtadanya rofa, biasanya khobar juga dia mengikuti, harus rofa juga. Nah, alamat rofanya di sini adalah doma sebab isim mufrad. Nah, lafaz ghuslu ini dia selain menjadi khobar, di sini juga sebagai mudhof. Dan mudhof ilaihnya adalah al-wajhi. Nah, al-wajhi di sini kenapa dia dibaca kasroh? Karena kedudukannya sebagai mudhof ilaih. Maka karena dia mudhof ilaih harus dibaca khafat atau jer. Alamat khafatnya adalah kasroh sebab isim mufrad. Kemudian asalisu juga di sini sama kedudukannya sebagai mubtada. Nah, karena dia mubtada maka harus dibaca rofa. Alamat rofanya adalah doma. Sedangkan ghuslunya di sini sama sebagai khobar.
karena dia khobar mengikuti mubtada asal itu ya kan harus dibaca rofa juga, alamat rofanya adalah doma. Nah, waslu juga sama di sini kedudukannya sebagai mudhof. Sedangkan al-yadaini adalah sebagai mudhof ilaihnya. Karena dia mudhof ilaih, maka harus dibaca khafat. Alamat khafatnya menggunakan ya karena isim tasniyah. Ma'a di sini kedudukannya sebagai zorof makan, kemudian al-mirfaqa ini majrur dari zorof ma'a. Alamat jarnya atau alamat khofatnya adalah ya karena apa? Karena isim tasniyah. Ar-rabi'u di sini kedudukannya sama juga, dia sebagai mubtada, karena dia mubtada maka harus dibaca rofa, alamat rofanya adalah doma. Mas'u di sini sebagai khobar dari ar-rabi'u. Mas'u juga di sini kedudukannya sebagai mudhof, syai'in adalah mudhof ilaihnya. Karena mudhof ilaih, maka syai'in harus dibaca jar. Alamat khofatnya adalah kasroh karena isim mufrad. Minar ra'si. Nah, minar ra'si ini minnya huruf jar, ar-ra'sinya majrur. Karena setelah huruf jar, maka harus dibaca khafat. Al-khamisu di sini sama kedudukannya adalah sebagai mubtada, karena dia mubtada maka harus dibaca rofa. Alamat rofanya adalah doma. Waslu di sini kedudukannya sebagai khobar dari al-khamisu, maka karena dia khobar dari lafaz al-khamisu harus dibaca rofa. Alamat rofanya juga adalah doma. Nah, selain sebagai khobar, waslu juga di sini dia kedudukannya adalah sebagai mudhof. Dan mudhofnya dan mudhof ilaihnya adalah lafaz ar-rijlaini. Ar-rijlaini karena dia mudhof ilaih maka harus dibaca khafat. Alamat khafatnya adalah ya sebab isim tasniyah. Ma'a di sini sebagai zorof makan. Al-ka'baini ini majrur dari zorof ma'a. Kemudian as-sadisu ini dia jadi mubtada, harus dibaca rofa, alamat rofanya adalah doma. Kemudian at-tartibu di sini menjadi khobar. Karena dia khobar dari as-sadisu maka harus dibaca rofa dan alamat rofanya juga adalah doma. Nah, itu dia tadi sedikit penjelasan dari kitab Safinatun Najah dari segi i'rab maupun terjemahannya, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan di dalam kehidupan yang nyata kita semua dapat mengamalkan ini dengan baik. Terima kasih, mungkin itu saja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.